wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai sistem pembuatan pola dasar badan wanita dan bagaimana sih tips dan triknya supaya pembuatan pola dasar badan wanita itu jadi lebih mudah, terutama untuk pemula atau siswa kelas 10 tata busana yang baru belajar mengenai pola dasar busana wanita. Ada 3 macam jenis pola, tapi yang akan saya bahas di video ini hanya tentang pola konstruksi. Nah, ada 5 sistem pembuatan pola secara konstruksi yang umumnya sering digunakan, yaitu sistem Bunka, dressmaking, Soen, JH Mineke, dan praktis. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari Soen dulu. Jadi untuk pola dasar sistem Soen terdiri atas badan muka dan belakang yang digambar menyatu dengan letak badan muka di sebelah kanan. Pola ini sesuai untuk orang yang berbadan gemuk. Kelebihan dari pola ini adalah leher muka menghadap ke arah kanan sehingga memudahkan dalam penambahan lidah. Tetapi jika digunakan untuk model dan jahitan pinggang, maka harus dilakukan pengecekan pada pinggang dengan lebih teliti. Nah, ciri dari pola Soen sendiri, pada bagian belakang terdapat kupnat pada bagian bahu dan pinggang, kemudian pada bagian depan juga terdapat kupnat dengan ukuran yang cukup lebar. Selanjutnya pola dasar yang dibuat dengan sistem dressmaking. Nah, untuk pola dasar ini cocok digunakan untuk orang yang berbadan ideal. Ciri dari pola dasar ini yaitu terdapat kupnat pada bagian pola depan, ada di bagian pinggang dan di garis sisi. Kemudian di pola belakang juga ada kupnat di bagian pinggang. Biasanya pola dengan sistem dressmaking ini dibuat dimulai dari pola bagian belakang terlebih dahulu. Selanjutnya pola dasar yang dibuat dengan sistem JH Mineke. Pada sistem ini cirinya yaitu kupnat pada bagian muka dan belakang itu terdapat di bagian pinggang dan bahu, dengan kupnat bahu depan itu ukurannya cukup besar. Nah, tetapi kemiringan letak garis bahu biasanya jatuhnya tidak tepat pada garis bahu, sehingga perlu diberikan ukuran uji untuk kontrol yang diukur dari tengah muka pinggang menyerong ke ujung bahu luar, melewati puncak payudara sampai tengah belakang pinggang. Kemudian pola dasar badan sistem Bunka. Sistem ini merupakan hasil kajian atau perkembangan terakhir dari sistem JH Mineke dan Soen. Untuk pembuatan pola ini, pengambilan ukuran tubuh dilakukan betul-betul pas tanpa diberikan tambahan ukuran atau kelonggaran, karena menurut versi Bunka, pola dasar adalah dasar dari bentuk tubuh manusia, sehingga menurut saya pola ini cocok untuk busana yang diinginkan press body seperti kebaya atau gaun. Ukuran yang diperlukan dalam pembuatan pola dasar sistem Bunka hanya 3, yaitu lingkar badan, lingkar pinggang, dan panjang punggung. Ciri dari pola Bunka sendiri yaitu terdapat cukup banyak kupnat. Ada 2 kupnat di pola belakang bagian pinggang, kemudian 2 kupnat bagian pinggang depan, kemudian ada kupnat di garis kerong lengan bagian depan, dan kupnat di bagian bahu belakang. Yang terakhir yaitu pola dasar sistem praktis. Nah, sistem ini merupakan pola yang hasilnya paling sederhana dibandingkan pola-pola lainnya, karena kupnat hanya terdapat pada bagian pinggang depan dan belakang. Oleh karena teknik pembuatannya yang tidak terlalu rumit, maka pola sistem praktis ini seringkali menjadi pilihan bagi pemula. Pun di SMK jurusan Tata Busana, berdasarkan pengalaman saya sendiri, pola dasar sistem praktis ini menjadi pilihan saya yang saya ajarkan untuk siswa-siswa saya. Sebenarnya dengan kita sudah menguasai pola dasar sistem praktis ini, kita sudah bisa membuat berbagai macam jenis busana. Tinggal kita sesuaikan nanti pecah polanya sesuai desain, dan bisa juga kita tambahkan kupnatnya tidak hanya di pinggang, misalnya ada di garis sisi atau garis lengan sesuai kebutuhan.
Oke, di sini saya sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri bagaimana supaya kita mudah mengingat teknik pembuatan pola dasar badan wanita. Nah, jadi setelah kita memahami bentuk-bentuk dari maksudnya bagian-bagian dari pola itu sendiri, kita identifikasi rumus yang digunakan pada badan muka dan badan belakang. Kita mulai dari leher dulu. Jadi untuk leher itu biasanya menggunakan rumus 1/6 lingkar leher. Nah, untuk leher atas yang garis horizontal itu biasanya 1/6 lingkar leher ditambah 0,5. Kemudian untuk yang bagian leher vertikal itu 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. Untuk leher bagian belakang mengikuti saja. Untuk yang garis horizontalnya 1/6 lingkar leher tambah 0,5, kemudian turun ke bawah 1,5 cm. Kemudian dari titik leher yang vertikal itu kita tinggal mengukur ke bawah untuk badan depan menggunakan ukuran panjang muka, sedangkan untuk ukuran yang belakang menggunakan panjang punggung. Selanjutnya untuk bagian bahu tidak ada bedanya, pola depan dan belakang sama, hanya turun dari garis tegak lurus titik leher. Itu untuk pola depan turun 4 cm, untuk yang belakang turun 3 cm. Kemudian kita mengukur untuk lebar muka dan lebar punggung. Untuk bagian ini kita mengukurnya setengah dari ukuran yang ada, jadi setengah lebar muka dan setengah lebar punggung. Kemudian pada bagian pinggang, rumus yang digunakan yaitu untuk bagian depan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 tambah 3, untuk bagian belakang 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 tambah 3. Nah, untuk ukuran lingkar pinggang ini sebenarnya kita tidak perlu mengukur lagi untuk yang belakang, karena berapapun ukuran badannya itu hasilnya selalu selisih 2 cm. Jadi misalnya kita sudah menemukan ukuran dari 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3 yang bagian depan misalnya 22 cm. Nah, maka yang bagian belakang, bagian pinggangnya berarti hasilnya pasti 20 cm. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lingkar badan. Jadi untuk pola badan depan menggunakan rumus 1/4 lingkar badan ditambah 1, sedangkan yang bagian belakang menggunakan rumus 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Nah, ini sama dengan pada bagian pinggang tadi, selisih ukuran badan pada pola bagian depan dan belakang itu juga selalu 2 cm berapapun ukurannya. Jadi kalau kita sudah memiliki hasil hitungan bagian depan, kita tidak perlu lagi menghitung untuk bagian belakang. Misalnya sudah ketemu ukuran 1/4 lingkar badan tambah satunya 25 cm, berarti untuk bagian badan yang belakang itu 23 cm. Kemudian kita lanjutkan ke panjang sisi. Panjang sisi ini untuk depan dan belakang juga sama, tidak ada beda. Hanya mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa bagian pinggang depan itu tampak naik, sedangkan yang pola bagian belakang itu pinggangnya rata saja, datar saja. Nah, itu biasanya disebabkan karena ukuran panjang muka pada pola depan itu menghasilkan titik pinggang yang lebih turun daripada pola belakang. Makanya untuk panjang sisi bagian depan itu tampak seperti naik. Kemudian yang terakhir kita membuat kupnat untuk pola depan dan pola belakang. Nah, jarak kupnat sendiri dari TM atau TB itu 1/10 lingkar pinggang. Kemudian jarak kupnat umumnya 3 cm dan tinggi kupnat depan sesuai dengan ukuran dari tinggi dada. Demikian video kali ini, mudah-mudahan cukup membantu untuk kalian mempelajari